Halo semua, di sini pada kali ini aku ingin bahas tentang intro ya untuk HTML. Nah, jadi sebenarnya di video kali ini aku cuma nekenin dua hal yaitu adalah apa sih HTML dan juga dasar dari HTML atau fundamentalnya HTML. Jadi aku harapin setelah teman-teman nonton itu teman-teman tahu gitu apa sih HTML dan juga fundamentalnya kayak apa. Minimal dasarnya lah gitu. Oke? Terus kemudian jadi di sini aku ngambil sumber atau resource-nya itu dari MDN atau Developer Mozilla ya. Di sini kan HTML tuh sebenarnya singkatan ya. HTML tuh Hypertext Markup Language. Jadi the most basic building block of web. Jadi dia tuh adalah struktur fundamen pembangun sebuah website. Kalau kita bilang secara manusiawi itu seperti rangka manusia gitu. Nah, terus kan hypertext-nya mengarah kemana gitu kan. Di sini udah ada connect web page to one another gitu kan. Jadi dia akan selalu connect terhadap halaman web gitu. Satu dan lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari structure ataupun anatomi HTML sendiri itu gampang banget ya. Jadi di sini tuh ada opening tag dan closing. Jadi ada pembuka, ada penutup. Bedanya tuh cuma ada slash di belakang ya. Untuk yang jenis-jenis lainnya mungkin bisa kita lanjut di video berikutnya. Oke, kemudian di sini ada konten, itu daleman dari tag-nya. Jadi apapun yang ada di dalam tag itu termasuk kontennya. Dan satu kesatuannya itu adalah elemen gitu, gampang aja. Oke, kemudian ada atribut. Nah, biasanya nanti kalau udah sebuah HTML memiliki sebuah kelas itu juga bisa disebut atribut gitu. Jadi nanti itu akan kita pelajari lebih jauh. Tapi yang basic kita akan belajar untuk mengenal ya di sini opening tag dan closing tag-nya, anatominya. Oke, terus selanjutnya apa? Kita langsung praktek gitu. Nah, di sini sebenarnya aku nih pakai Visual Studio Code. Mungkin teman-teman ada yang pakai Sublime atau Vim ataupun yang lainnya, itu bebas saja. Itu cuma text editor. Yang penting teman-teman bisa memakai itu untuk coding lah gitu. Dan untuk VS Code sendiri, mungkin aku akan cantumin di link itu tempat downloadnya gitu. Sebenarnya ini resmi dari Microsoft. Cuma kalau teman-teman istilahnya mager nyari itu, aku taruh di link description aja. Oke, kemudian hal yang pertama yang kita lakukan pas ngoding HTML itu pastikan extensionnya .html. Jadi kan kita new file nih. Nah, kalau di sini kan ada teks Python file biasa yang aku pakai. Di sini aku bisa Ctrl N gitu ya. Nah, bisa Ctrl S di save gitu. Di sini namanya itu pokoknya belakangnya .html gitu. Dan kalau misalkan dia di halaman pembuka ataupun dia adalah page utama, halaman utama, dia biasanya namanya index gitu ya, index.html. Ini kan sudah index.html. Nah, sekarang ini bisa langsung cepat itu pakai extension emmet, itu ada dari VS Code-nya langsung. Cuma aku kan nggak bahas di sini. Tapi yang aku bahas cuma tentang awalannya aja. Jadi untuk teman-teman sekarang kalau misalkan bingung ini apa, telan aja dulu. Kita akan belajar untuk namanya untuk membuat tag-nya gitu kan. Tadi itu P. Jadi P itu adalah paragraf gitu ya. Nah, di sini misalkan halo dunia gitu kan. Atau mungkin kita bisa ganti misalkan selamat datang di HTML pertama saya gitu. Kemudian teman-teman save aja. Nah, setelah di save, nah di sini perhatiin ada hal yang perlu di-mention sedikit. Apapun yang ada di layar nanti di webnya itu adalah hal yang ada di dalam elemen bodinya. Jadi elemen body ini akan tampil di layar. Dan juga P ini juga akan tampil karena dia taruhnya di body. Kalau dia ditaruh di head, itu dia nggak bakal tampil. Oke, sekarang kita akan masuk ke pencariannya. Jadi kita masuk dulu Refill in Explorer. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini akan tampil hasil dari HTML kita. Nah, di sini selamat datang di HTML pertama saya gitu.
Kalaupun misal nih kita edit lagi, misalkan kita buat paragraf baru, misalkan P gitu kan. Ini adalah paragraf kedua saya gitu. Kita save, kita di sini masuk ke browser, itu kan nggak ada karena kita perlu refresh. Nah, ini cara manual. Nanti mungkin ke depannya kalau teman-teman pakai extension dari VS Code, aku akan ngajarin cara untuk pakai live-nya. Jadi dia real time gitu. Kita nggak perlu refresh browsernya. Oke, mungkin untuk intro ya kita mungkin cukupkan sampai di sini. Yang penting teman-teman sudah tahu gitu kan dari basicnya, yaitu adalah kita tahu nih HTML tuh adalah rangka pembangun, kemudian fundamennya itu terdiri dari yang tadi. Ada opening, ada closing, terus di dalamnya tuh ada konten. Satu kesatuannya tuh adalah elemen gitu.